Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma illiyin. Tahukah engkau apakah illiyin itu? Sekali lagi, Allah senantiasa memberikan pengetahuannya, senantiasa memberikan apa yang seharusnya manusia ketahui itu secara perlahan demi perlahan. Karena paham betul tidak semua manusia itu memiliki tingkatan kecerdasan yang sama, tingkatan pemahaman yang sama. Ada manusia yang baru diberi 1-2 ujian langsung paham. Oh iya, aku harus berubah, aku harus begini. Ada yang sampai mati tidak paham. Ada yang tidak diberikan ujian atau apapun dia langsung paham. Ada. Makanya Allah tuh kalau dikatakan sebagai seorang bapak, ya bapak yang bijaksana. Kalau dikatakan sebagai seorang guru, guru yang paham, guru yang mumpuni. Kalau dikatakan sebagai seorang sahabat, sahabat yang sejati. Dia tidak memaksakan manusia untuk menyembahnya. Dia tidak memaksakan manusia untuk meyakininya. Tidak. Bahkan Allah sering mengatakan bahwa kata Tuhan itu lebih banyak daripada kata dia sebagai Tuhan. Karena paham betul manusia dengan pengalamannya, dengan perbedaan-perbedaan pikirannya, perbedaan-perbedaan hatinya, kesukaannya, kebenciannya. Maka dikatakan setahap demi setahap. Sekali lagi, sifat Allah yang paling pasti adalah dia tidak akan mubazir, dia tidak akan basi, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada bermanfaat. Karena fungsinya di akhirat, di hari yang kita kelak akan mendapat pahala yang terbaik surga atau pahala yang terburuk neraka, di sana tidak ada satupun yang tidak bermanfaat. Makanya kalau Allah paham betul bahwa pemahaman manusia, penalaran manusia, logika manusia, dia tidak perlu berkata, apakah kau tahu apakah illiyin itu? Karena ayat yang pertama juga sudah jelas. Illiyin adalah kitab bagi mereka yang berbakti kepada Tuhannya. Diserahkan di sebelah kanan dengan senyum ceria, dengan tawa bahagia. Mereka berkumpul bersama keluarga-keluarga yang Allah janjikan. Siapapun yang kau cintai kelak di bumi akan kukumpulkan. Asalkan mendapat kitab kanan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan selama di bumi. Berbakti kepadaku, menyembahku, sujud kepadaku, zikir kepadaku, melakukan kebaikan atas namaku, mencintai manusia atas namaku. Bukan mengharapkan sesuatu yang akan dimakan waktu, akan dimakan usia, tidak lekang. Namun karena manusia itu penuh dengan hawa nafsu, manusia itu penuh dengan ego di hatinya, manusia itu penuh dengan kebodohan di akalnya. Kita mencintai seseorang itu karena kecantikannya, karena ketampanannya, karena hartanya, karena jabatannya, karena belaca-belaci lah banyak. Bukan karena Allah yang di belakangnya tidak terlihat. Karena hawa nafsu kita itu mendahului daripada logika kita cinta kepada Allah. Allah paham betul itu.
Apalagi dengan logika lanatullah, Allah, Tuhan itu tidak ada. Mana buktinya? Dia tidak terlihat. Untuk apa kau bersusah payah sembahyang? Untuk apa kau bersedekah kayak orang tolol? Untuk apa kau berzikir? Lebih baik kau bersenang-senang bersamaku, berminuman-minuman keras bersamaku, berjudi bersamaku, berzina bersamaku. Kita rampok itu orang-orang, kita rampas hartanya, kita ambil haknya. Tuhan itu tidak ada, hanya orang-orang bodoh saja yang percaya Tuhan itu ada. Dan logika-logika lanatullah itu disertai dengan bukti-bukti yang nyata. Oh, ternyata memang benar. Kalau aku memakan temanku sendiri, kalau aku memakan saudaraku sendiri, kalau aku memakan ayahku sendiri, adikku sendiri, iparku sendiri, semua itu ternyata lebih cepat aku kayanya. Kecurangan-kecurangan yang kulakukan di perdagangan, kecurangan-kecurangan yang kulakukan di kantor, kecurangan-kecurangan yang kulakukan di sosial pertemanan, itu ternyata membuat aku kaya, membuat aku dihormati ternyata, membuat aku mulia. Kemuliaan semu, kehormatan semu. Adakah seorang perampok, adakah seorang pembunuh yang membunuh tanpa sebab? Dia bukan membunuh di medan perang. Kalau dia membunuh di medan perang memang suatu hal yang wajar. Adakah seorang yang durjana? Adakah hatinya tidak ditutupi dengan rasa bersalah, dengan rasa dikejar-kejar dosa, dengan rasa dikejar-kejar, aduh, kenapa sih hidupku ini seperti ini ya? Tidak berubah-berubah. Tidak ada manfaatnya kepada masyarakat, tidak ada manfaatnya kepada lingkungan sekitar. Apakah aku termasuk ke dalam orang yang akan kelak mendapat kitab sijin di belakang punggungku yang menghimpit? Apakah aku kurang berbakti kepada ayahku, ibuku? Dosa apa? Ketika engkau melakukan hal itu saja, berarti engkau sudah mulai mendekati Allah. Engkau sudah mulai merangkak. Engkau sudah tahu posisimu di mana. Allah yang di atas, di ayat kursinya itu yang sangat tinggi. Engkau itu seperti debu. Sekaya apapun, secerdas apapun, sepintar apapun, engkau adalah debu. Bahkan virus bagi kehidupan manusia, karena sifat manusia pada dasarnya adalah merusak alam semesta. Diberi kelapangan sedikit, diberi kesukaan sedikit, diberi kenikmatan sedikit, luar biasa pongah yang namanya manusia itu. Makanya penggemblengan para nabi, penggemblengan para imam, para wali senantiasa berdarah-darah. Terlihatnya seperti sangat susah, sangat menderita. Kayaknya 1x24 jam mereka itu tidak kenal itu namanya kenikmatan dunia, kesenangan. Karena yang mereka dekati adalah Allah, tidak peduli. Mau dunia di sekitarnya seperti apa tingkah kelakuannya, mereka tidak peduli. Mau tingkat kejalimannya, mau tingkat penindasannya, mau tingkat kebodohannya, mau tingkat apapun, mereka tidak peduli. Hanya ridho Allah yang selalu mereka kejar. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Mau ayahnya pun, banyak ayah-ayah angkat yang di dalam para nabi itu luar biasa, malah menjadi musuh para nabi. Mendurhakai mereka, menistakan mereka seperti Ibrahim, yang malah ayahnya menyuruh, cepat kau masuk ke dalam api yang menyala itu, karena kau telah durhaka kepada Tuhan kami. Tidak peduli. Ridho Allah selalu yang mereka kejar. Sehingga mereka lah yang mendapat kitab yang namanya Iliyin.
di dalam tangan kanan mereka. Alhamdulillahirabbil alamin.